Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam penyebaran budaya positif di sekolah, video aksi nyata modul 1.4. Saya dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Perkenalkan, fasilitator saya, Ibu Melianti, dan pengajar praktik saya, Bapak Ibnu Ripan, saya sendiri, Rohimah Baroroh. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Belum meratanya pemahaman tentang konsep budaya positif oleh warga sekolah, sehingga penerapan lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum tercipta secara menyeluruh. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilaksanakannya aksi nyata dalam bentuk desiminasi penyebaran informasi atau pengetahuan kepada warga sekolah agar tercipta budaya positif secara optimal di sekolah. Tujuan dari diseminasi budaya positif di sekolah yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Dapat terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur aksi nyata yaitu terlaksananya diseminasi budaya positif, terbentuk dan terlaksananya keyakinan kelas, terlaksananya penerapan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Lini masa. Lini masa pada aksi nyata ini berkoordinasi dengan kepala sekolah melakukan diseminasi budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Dukungan dalam aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid UPTD SD Negeri 1 Pugung Raharjo, perlengkapan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 1 Pugung Raharjo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPTD SD. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 1 Pugung Raharjo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 1 Pugung Raharjo beserta staf yang saya banggakan. Baiklah Bapak dan Ibu, supaya otot kita lemas, kita akan melaksanakan ice breaking. Bapak dan Ibu, saya minta untuk berdiri. Oke, siap.
Pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif, diantaranya perubahan paradigma belajar, ya, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Setuju atau tidak bila guru memberi solusi pada setiap masalah murid? Bagaimana Bapak dan Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Kurang setuju. Ya, oke. Berarti kita ada dua jawaban ya, satu setuju dan yang satu kurang setuju. Mari di pertanyaan kedua, hukuman akan membuat anak menjadi disiplin. Setuju atau tidak? Tidak. Ya, baik, nanti akan saya jelaskan di dalam penjabaran ini mengenai tentang penyelesaian masalah atau tentang restitusi. Ya, konsep budaya inti. Konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di sini yaitu meliputi tentang profil pelajar Pancasila, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Di sini saya minta bantuan dua orang rekan guru untuk maju ke depan kepada Bapak Amin dan Bu Nur, maju ke depan. Di sini ada kertas. Saya punya kertas. Ada yang mau pulpen? Pak Amin boleh menuliskan sesuatu yang berharga di sini, entah itu benda, pasangan, harta, rekan, teman, atau apapun yang Pak Amin anggap itu sangat berharga bagi Pak Amin. Di sini kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan, ya, A dan si B. A yaitu Anda, di sini posisi A adalah Pak Amin dan nanti posisi B adalah Bu Nur. Nah, Pak Amin setelah menuliskan itu silahkan dilipat, letakkan dalam genggaman tangan Pak Amin. Ya. Setelah itu genggamnya erat. Bu Nur boleh di sini, ya. Boleh di depan Pak Amin, ya. Menghadap ke Pak Amin, ya. Menghadap ke Pak Amin, ya. Ya. Lalu di sini Bu Nur akan melakukan atau akan merebut atau kertas yang ada di dalam dan bagaimana Pak Amin harus mempertahankannya. Silahkan. Ya. Baik, di situ kita lihat ya. Di sini Pak Amin mempertahankan kepalan tangannya. Ya, pada di sini teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, bahkan menggelitik ya. Ini menggelitik di sini. Nah, meminta supaya Pak Amin membuka kepala
posisi kontrol, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita ataupun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini perubahan paradigma. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Di Zoom. Sebelahnya, sebelah kirinya lagi. Logo ikon. Atas tadi. Sebelah ikon minus. Ini. Sebelah ikon minus. Ini. Terus sebelah lagi. Ini. Nah, tampilan slide. Oke. Nah. Ya, di sini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tadi kita sudah melihat yang diperagakan oleh Pak Amin dan Ibu Nur ya, itu termasuk teori kontrol, yaitu teori kontrol dengan cara genggaman tangan atau kepalan tangan. Yang satu mempertahankan miliknya, yang satu walaupun membujuk, menggelitik atau apapun itu tetap tidak dapat mengontrol si A atau Pak Amin tersebut. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita mengubah stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita sekarang harus berubah atau mengubah itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang harus berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak terkadang membuat kesalahan. Namun, biasanya kesalahan itu sebenarnya perilaku mereka itu memiliki tujuan. Di sini nanti akan seperti kebutuhan dasar, ya. Mereka akan tertuju pada kebutuhan dasar mereka, tujuan mereka. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita ataupun kita tidak dapat mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, kita berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal seharusnya dilakukan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah harus berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Ya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita dipaksa harus patuh di sini. Nah, setelah itu cenderung kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi, ketika kita berdisiplin positif, kita sebenarnya bertujuan untuk menghargai diri kita dan orang lain, bukan karena paksaan atau hanya karena tuntutan dan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menuntun murid untuk memiliki disiplin diri,
sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diani Gosek 1998. Nah, di sini inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak. Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Tentu kata profil pelajar Pancasila bagi kita seorang guru atau pendidik sudah tidak asing. Nah, di sini nilai kebajikan yang pertama itu beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya di sini adalah hubungan kita terhadap Tuhan atau akhlak kepada Tuhan. Berkebinekaan global, yaitu kita selalu menjaga lokalitas budaya kita dan juga kita tetap terbuka dengan budaya baru yang akan datang. Mandiri yaitu dapat menyelesaikan sesuatu secara sendiri, dapat menyelesaikan permasalahan dan berpikir mandiri yaitu tadi ya, mandiri yaitu mengajarkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Di sini ada bergotong royong, yaitu mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan yang lain. Bernalar kritis yaitu berpikir objektif dalam pemecahan setiap masalah atau persoalan yang ada. Kreatif di sini yaitu dapat menghasilkan karya yang orisinal atau menghasilkan kreasi-kreasi baru. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini adalah termasuk motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, dihukum oleh penghargaan. Terkadang kita di kelas ada memberi penghargaan atau hukuman kepada siswa. Ya, di sini bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya yaitu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, Alfie Kohn 1993, penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan akan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena mereka akan melakukannya karena hanya mengharapkan suatu penghargaan. Program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. 4. Beri pengakuan secara konsisten. 5. Fokus pada proses. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana atau bersifat satu arah dapat berupa hukuman psikis,
fisik atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati, dan bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Di sini saya punya tabel ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan datang lagi terlambat karena saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena dia terlambat sekolah ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan juga suatu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Ya, konsekuensi karena mereka melakukan kesalahan yang mengakibatkan meja itu basah dan mereka harus membersihkannya, bertanggung jawab atas perbuatan itu. Restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dengan tujuan yang mulia pastinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Yang breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, saya minta kita tepuk semangat. Jadi tepuk semangat. 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 Yuk, mari kita bersama-sama. Berdiri. Ya, penyanyi lagi. Ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat kembali ya. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan usaha terbaik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, meliputi sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan. Kedua, kebutuhan kasih sayang. Siapa yang tidak membutuhkan kasih sayang? Pasti kita membutuhkan kasih sayang ya. Di sini ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dipedulikan, kerjasama, dan berbagi. Penguasaan. Penguasaan itu kita ingin dianggap seperti orang yang baik. Kita ingin dianggap berprestasi, memimpin, dan didengar, serta kita mementingkan dengan harga diri. Yang keempat, kesenangan, yaitu bermain, humor, dan tertawa. Kelima, kebebasan, yaitu suatu kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan emosi. 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya lanjut tentang 5 posisi kontrol guru, saya posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya ingin ada rekan-rekan guru maju ke depan. Bagaimana atau seperti apa posisi kontrol saat berada atau menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah? Ibu Bella coba maju ke depan. Misalnya saya adalah seorang anak, saya melakukan kesalahan atau saya terlambat sekolah. Bagaimana
3 kali lapangan. Kira-kira posisi kontrol apa Ibu yang ada di sini di antara 5 posisi kontrol guru? Penghukum. Oke, terima kasih. Nanti akan saya jabarkan di slide berikutnya. Nah, saya minta maju ke depan Bapak Amin. Amin Haris. Ya, saya adalah seorang anak. Bagaimana Bapak menempatkan posisi kontrol Bapak sebagai guru? Saya. Ina, kamu datang terlambat. Bapak kecewa dengan kamu. Berarti posisi kontrol apa yang ada atau yang dilakukan oleh Bapak Amin? Posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa besar. Oke, terima kasih Bapak Amin. Boleh kembali? Ya. Untuk yang berikutnya saya minta siapa yang mau maju? Adalah? Ya, oke, Nindru silakan. Saya adalah sebagai murid. Ibu memposisikan diri Ibu atau sebagai posisi kontrol yang mana atau bagaimana? Sebagai teman. Seperti apa Ibu? Ibu bantu sekali lagi ya, jangan telat lagi ya Nak ya. Boleh? Oke, ya. Saya posisi sebagai murid dan Ibu Ida sebagai guru. Oke, Bima, kamu sudah tahu sekolah kita punya peraturan? Oke, sekarang apa nih yang sudah kamu lakukan? Lompat tadi. Oke, kalau lompat berarti konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu. Terima kasih. Berarti itu tadi dalam posisi kontrol pemantau ya Ibu ya. Sebagai posisi kontrol pemantau. Dan di sini yang terakhir ada posisi kontrol manager. Kita sebagai guru mengajak anak untuk berdiskusi atau berdialog, menanyakan alasannya mengapa mereka terlambat, terus tindakan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Mereka akan menemukannya. Di sini akan saya jelaskan. Contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol guru. Lari dan lompat bendera selama 1 jam. Ini merupakan posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Seperti tadi Bu Bella bilang, kamu harus lari keliling lapangan 3 kali. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum dengan menghardik atau dia dengan menunjuk tangan. Terus berapa kali Ibu harus memberitahu? Kamu selalu mengecewakan ya, membuat rasa bersalah. Walaupun tadi kalimatnya berbeda, tapi ini tadi dicontohkan oleh Bapak Amin ya. Ya, terima kasih untuk Pak Amin. Nah, untuk lalu selanjutnya, ayo ikuti aturan sekolah dong. Tolong ya, kali ini tidak apa-apa, tapi tidak boleh diulangi lagi. Ini tadi merupakan posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih untuk Ibu Ninggu. Ya. Kamu sudah melanggar? Kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara berakhir, kamu beri atribut sekolah di operasi sekolah. Ini adalah posisi kontrol pemantau atau yang diberikan contoh oleh Bu Indah Widati nanti ke depan. Terima kasih untuk Bu Indah. Nah, untuk yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira tindakanmu untuk memperbaiki kesalahan ini apakah? Jadi kita dalam posisi kontrol manager ini kita harus menstabilkan identitas, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah kepada anak, lalu kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan masuk pada penjelasan segitiga restitusi. Ya, di sini ada pertanyaan. Perhatikan tabel. Di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ini posisi kontrol yang mana yang mengatakan? Si penghukumkah? Atau si pembuat rasa bersalahkah? Atau pemantau? Si pembuat rasa bersalah. Ya, si pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi yang mengatakan yang mana? Si pembuat rasa bersalahkah? Penghukumkah? Ya, penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak dan demi Ibu. Ini mengatakan kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini?
Posisi kontrol kita sebagai apa di sini? Sebagai teman atau penghukum atau pemantau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker di sini? Stiker bintang ini. Di sini ada jawab pemantau ya, nanti kita lihat jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Di sini ada surat berikutnya. Untuk yang pertama yaitu pembuat rasa bersalah. Tadi betul ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang kedua penghukum. Yang ini ayolah lakukan, ini seharusnya teman. Ya. Ini ayolah lakukan demi Bapak. Ini seharusnya teman bukan pemantau. Nah, untuk ini ketuker ya Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini untuk pendalaman tentang kegiatan keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Ya, di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pada tabel Y terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, permisi dan tolong. T di sini terlihat berempati, berbagi dan berbuat baik. Berperilaku di sini tersenyum ramah dan memberikan salam. Di sini tidak seperti datang tepat waktu. Tidak nampak seperti sering hadir terlambat. Ya, di sini menyapa teman dan guru. Acuh tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang teman dan menyimpan sembarangan. Ini adalah contoh penerapan saya dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Anak-anak pertama mengawalinya dengan diskusi. Di sini mereka mulai menempelkan keyakinan yang mereka yakini. Lalu kita simpulkan bersama. Di sini berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Semua orang dilibatkan karena saya di sini melibatkan seluruh siswa saya yang ada di dalam kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini adalah contoh yang sudah ditempel, mungkin agak tidak terlihat ya Bapak Ibu karena tulisannya terlalu kecil. Ini sudah saya tempelkan di tembok kelas saya. Ada lagi pada tabel. Perhatikan tabel. Ini peraturan dan di sini adalah keyakinan kelas. Kita akan merubah kalimat ini menjadi kalimat positif atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti bahasa yang seharusnya pada keyakinan kelas yaitu apa? Sebaiknya Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita berarti merupakan disiplinkah atau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini harus menggunakan bahasa yang apa Bapak Ibu? Ya. Sopan atau menghargai, saling menghargai? Bisa saling menghargai. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini tanggung jawab atau komitmen. Kalau kita buat dalam keyakinan kelas. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini larinya kemana ya Bapak Ibu? Kesehatankah atau keselamatan? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Dirubah dalam keyakinan kelas menjadi
kesehatan. Jangan berlari di kelas. Ini juga merupakan keselamatan dan keamanan. Di sini tabelnya tanggung jawab berubah menjadi tanggung jawab. Selalu kembalikan buku pada tempatnya dengan berubah dengan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain dan kata menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu kita berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas kita adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada pada sekolah atau di kelas kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, yaitu kita mengajak siswa berdialog agar mereka menemukan solusinya dan mereka dapat kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan mereka mandiri dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti tadi di awal pada pertanyaan tematik, apakah seorang guru setuju tidak apabila seorang guru harus memberi solusi setiap masalah pada murid? Di sini jawabannya adalah seharusnya tidak setuju, karena seharusnya murid itu kita tuntun, kita menuntut murid kita untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan mereka bertanggung jawab atas permasalahan yang sudah mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, penstabilan identitas. Kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, berarti kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Menerapkan keyakinan kelas itu di kelas kita. Di sini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Nah, terus tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kamu kemarin juga pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Misalnya, mereka biasanya mengganggu temannya. Mereka mempunyai kebutuhan dasar. Sebenarnya apa? Mereka ingin diperhatikan. Kebutuhan dasar siswa. Nah, di sini apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, yaitu tadi tentang nilai-nilai kebajikan yang meliputi profil pelajar Pancasila. Terus apa nilai yang kita percaya atau kita yakini di kelas atau di sekolah kita? Apa yang kamu rasakan? Di sini saya mempunyai kasus pada siswa saya, Syakila, murid kelas 2B, UPTD SD Negeri 1 Gunung Raharjo. Pada pelaksanaan upacara bendera hari Senin, dia datang terlambat. Saat memasuki lapangan upacara, dia menundukkan kepala dan terlihat ketakutan. Bu Ima selaku wali kelas melihat kejadian itu lalu mendatangi Syakila. Bu Ima pun menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Di sini kita nonton video ya Bapak Ibu. Kemarin, lihat satu keluarga
keyakinan kelas tidak? Terus keyakinan kelas apa yang sudah Satya langgar? Oke, tentang keyakinan kelas sendiri. Jadi kita harus disiplin waktu datang sekolah tepat pada waktunya. Dia sudah apa tentang kedisiplinan waktu. Supaya tidak terlambat lagi, tindakan apa yang akan Satya lakukan? Mendidikan orang, tidak lupa mendidikan orang. Jangan lupa lagi ya, supaya besok katanya tidak terlambat. Ini adalah penyelesaian kasus saya kepada siswa saya yang bernama Syakila. Kebetulan namanya sama dengan nama anak saya. Ini adalah respon dari murid saya ketika saya sudah selesai melakukan segitiga restitusi. Halo, nama saya Satya. Pada saya ketika melakukan pengamalan segitiga restitusi sangat senang. Saya menjadi tahu tentang disiplin waktu. Di sini juga ada umpan balik murid saya saat saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Ini ada umpan baliknya. Nah, selesai. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Dan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang akan dipertanyakan kepada saya, boleh. Silakan saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Ya. Oke, kalau boleh saya Boleh, silakan. terkait apa yang sudah disampaikan bagaimana tadi bagus sekali nih tentang segitiga restitusi. Tapi saya tadi kayaknya kurang perhatikan. Coba mohon saya ingin menerapkan di kelas saya nih, ya kan? Karena sepertinya solusi itu nantinya dari anak sendiri yang menemukannya. Saya ingin Bu Ima mengulangi tahapan-tahapannya nanti biar saya tidak salah menerapkannya. Ya, terima kasih. Baik, tahapannya ada di sini ya Bu Indah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas anak. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebelum kita melakukan segitiga restitusi berarti kita harus punya keyakinan kelas dahulu. Jadi kita harus menerapkan keyakinan kelas itu di kelas kita. Baru ketika ada permasalahan kita selesaikan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya Pak, silakan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira hambatannya apa aja Bu? Kalau ini saya akan terapkan di kelas saya. Hambatannya biasanya karena murid-murid kita memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, jadi kita harus menyamakan dulu, ya. Kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu dahulu. Jadi awal mula kita harus melihat latar belakang murid itu dulu, lalu membuat keyakinan kelas itu. Begitu Bapak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Enggak. Sudah cukup? Baik. Ada? Oh, ya. Oh, tadi ya. Oke, terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya oleh Bu Ima. Tadi Bu Ima sudah menerangkan secara detail tentang budaya positif. Di sana sudah diterangkan tentang nilai kebajikan, kemudian posisi kontrol guru yang dapat diterapkan,
Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia dan juga segitiga restitusi. Tentu untuk mewujudkan budaya positif ini ada tantangan. Kemudian setiap guru mungkin berbeda tantangan itu. Yang saya tanyakan adalah apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh guru agar budaya positif ini dapat terwujud. Taruhlah tidak muluk-muluk 100%, paling tidak 50% kita dapat melaksanakan di kelas. Kita sejauh ya Pak, kita dapat menerapkan nilai kebajikan universal yang tadi ada pada profil pelajar Pancasila. Lalu kita tuangkan nilai kebajikan universal tersebut atau profil pelajar Pancasila itu kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Nilai kebajikan universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu dari profil pelajar Pancasila ini kita dapat tuangkan atau membuat penerapan keyakinan kelas. Contohnya, kenapa kita harus memakai seragam yang sama, memakai sepatu dengan warna yang sama, misalnya memakai sepatu berwarna hitam, itu karena agar tidak nampak perbedaan latar belakang siswa kita, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dan misalnya seperti kita ada tidak boleh memakai perhiasan karena itu akan menampakkan mana si yang kaya dan mana yang miskin atau tidak mampu. Jadi makanya itu agar semua nampak sama dan seragam. Begitu. Apa ada yang akan bertanya lagi? Saya persilahkan apabila ada pertanyaan. Ada, Bapak Ibu? Saya mau bertanya, sebagai guru, bagaimana menumbuhkan disiplin positif dengan kesadaran, bukan dengan hukuman atau dengan keserasan? Baik, terima kasih Bu Ningrum atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif dengan kesadaran tanpa hukuman dan kekerasan. Tadi begitu ya pertanyaan Bu Ningrum? Ya, baik. Saya akan menjawab. Kita menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Terus kita melakukan kehangatan dan kejelasan. Caranya dilakukan dengan suasana yang hangat. Anak itu merasa dihormati, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Mereka merasa mereka dipercaya, dipahami, merasa aman dan merasa dicintai. Nah, itu menurut saya, mudah-mudahan jawaban saya dapat pas di hati Ibu Ningrum. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu Ima untuk penjelasan. Baik, terima kasih pertanyaan pertanyaan dari Ibu Ningrum. Baik Ibu, tadi sudah ada, Bapak Ibu, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, apabila ada di antara Bapak Ibu yang akan memberikan refleksinya, atau saya minta dari Bapak Ibu ada yang memberikan refleksi setelah kita melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya Bu. Oh, ya baik, Bu Watini silakan. Boleh di sini. Baiklah, perasaan saya sangat senang setelah ketika saya mengikuti pengimbasan yang dilakukan Bu Imah. Saya mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Saya mengenal tentang 5 posisi kontrol. Dulu dan saya melihat posisi kontrol
guru yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Saya setelah ini akan mulai memperbaiki posisi kontrol saya sebagai guru, sebagai pemantau. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Watini atas refleksinya. Ada lagi dari Bapak dan Ibu yang akan memberikan refleksi atas pengibasan ini. Oke, saya Ibu, baik Ibu silakan. ya, di sini saja ya. Kita berdiri. Boleh berdiri. Oke. Baik, terima kasih Bu Ima. Dengan adanya kegiatan diseminasi hari ini, siang hari ini, alhamdulillah membuka wawasan berpikir saya. Cakrawala berpikir saya bertambah sehingga apa yang dilakukan saat ini akan membawa perubahan di kelas saya. Karena apa? Dari siang ini saya menjadi tahu, bergeser pemikiran saya dari yang tadinya pemahaman lama, sekarang ada paradigma berpikir baru, yaitu adanya kebajikan-kebajikan universal yang bisa nanti saya tularkan, saya beritahukan ke peserta didik saya, dan nanti dari kebajikan-kebajikan universal itu harapannya anak-anak akan memiliki motivasi internal, bukan hanya sekedar mematuhi peraturan tertulis yang selama ini kita buat, melainkan mereka akan melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan kelas seperti yang Bu Ima contohkan tadi, luar biasa sekali di kelasnya Bu Ima, sehingga nanti anak-anak melakukan apa yang menjadi kesepakatan dan keyakinan sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang diyakini, kebajikan universal. Kalau tadinya saya ketika anak melakukan kesalahan, posisi saya masih rata-rata sebagai penghukum. Tadi Bu Ima sudah sangat baik menerangkan di depan bahwa ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Utamanya kita ingin menjadi minimal sebagai posisi pemantau, kalau belum bisa sebagai posisi yang di paling akhir yang sesuai dengan tujuan budaya positif, yaitu posisi manajer. Tadinya kalau anak datang terlambat misalkan, ya saya selalu membuat rasa bersalah seperti itu. Jadi anak-anak terbentuk mematuhi hukumannya masih dari luar atau dari eksternal. Tapi dengan adanya kegiatan hari ini benar-benar membawa saya untuk berubah kepada paradigma berpikir baru. Yang ini nanti kalau misalkan dari setiap kelas ya Bapak Ibu bisa kita terapkan, insya Allah akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Luar biasa sekali Bu Ima, dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan hari ini, insya Allah nanti akan saya terapkan, dan mungkin ini akan akan berdampak luas lagi kalau kita sebarkan dan konsisten ketika kita melakukan perubahan tersebut. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini nanti benar-benar bisa membawa perubahan baik, membentuk budaya-budaya baru, keyakinan-keyakinan yang motivasinya berasal dari anak-anak sendiri, bukan hanya faktor yang adanya dari luar, yang kontrolnya dari luar, yang ternyata semua itu hanya bersifat sementara atau hanya ilusi. Oke, terima kasih Bu Ima atas pemaparannya pada diseminasi siang hari ini. Semoga saya benar-benar bisa menerapkan di kelas saya dan Bapak Ibu guru juga di kelas-kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ida, terima kasih atas refleksinya dari pembahasan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Rosalia Rusmini, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali sudah melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang Ibu paparkan. Akan sangat bangga sekali jika budaya positif ini bisa diterapkan ke semua guru sehingga keadaan kondusif, aman, kemudian nyaman di kelas antara siswa dan guru akan sinergi. Nah, oleh
sebab itu mohon kelanjutannya jika ada hal-hal yang harus disampaikan atau budaya positif yang harus dikembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi supaya tidak hanya Ibu Imah atau yang melaksanakan di kelas saja, tetapi kita semua baik dari kelas 1 maupun sampai dengan kelas 6. Begitu juga seandainya semua guru-guru di SD Negeri 1 Pugumura Harjo ini bisa menerapkan budaya positif guru dan siswa, maka semuanya saya yakin akan terlihat harmonis, kondusif, nyaman, dan tentram jika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ke depannya semakin luas wawasan kita dengan berawal dari kegiatan budaya positif hari ini, sehingga ke depannya kita semakin mudah untuk memberikan wawasan juga kepada siswa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas usaha dari semua guru-guru di sini, termasuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Demikianlah diseminasi